Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha
wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa 'inda as-sidqil ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul azim. Ini serial yang ke-30 dari judul khutbah besar Life Begin at 40. Panduan Al-Ahqaf ini menunjukkan bahwa apa yang mesti dilakukan oleh orang beriman setelah usia 40 tahun. Para ahli termasuk di dunia barat menyebutkan usia 40 tahun itu justru awal kehidupan yang sebenarnya, ditentukan setelah umur 40 tahun menjadi orang yang dewasa, yang mapan, seperti Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat menjadi utusan Allah usia 40 tahun. Mereka menyebut life begin at 40. Ada 6 panduan di dalam ayat ini dan kini ada pada poin ketiga, yaitu an a'mala sholihan tardah, hidup berstandar Tuhan, bahwa seorang mukmin itu diharap melakukan perbuatan amal-amal yang produktif, amal yang manfaatnya besar. Memilih amal produktif karena pertimbangan hidup ini singkat, sangat singkat. Maka dengan waktu yang terbatas itu, seorang mukmin harus betul-betul memilih amal yang paling produktif, berpahala banyak. Gambarannya begini, mengunduh dari sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Hadratur Rasul itu masuk masjid. Masuk masjid, dan di dalam masjid ada 2 kelompok. Ada 2 para sahabat. Yang satu, kelompok pertama melakukan zikir, wiridan, istighosan dan lain-lain. Seru sekali berzikir kepada Allah kelompok itu. Dan kelompok yang lain itu study club, khalaqah, melakukan kajian keilmuan. Ketika Hadratur Rasul masuk di masjid, 2 kelompok ini mengetahui kedatangan beliau dan masing-masing berharap kemana mudah-mudahan majelisnya itu didatangi oleh Hadratur Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kelompok itu, kemudian memutuskan nimbrung, bergabung di kelompok yang kajian, bukan di kelompok yang wiridan. Ini menunjukkan bahwa sama-sama bagus, tapi ada amal yang qasir, yang terbatas pada kebajikan dirinya sendiri, tapi tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Dan kelompok kajian adalah kelompok yang membicarakan agama, kebajikan, kemaslahatan, dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena itu semua ulama, semua
ulama itu membenarkan ini yang disebut al-khairul muta'addi. Sampai-sampai ada ilustrasi kalau sudah jam masuk sekolah jam 7 dan seseorang belum sholat duha, mana yang mesti dilakukan? Sholat duha dulu dengan resiko, dengan konsekuensi terlambat masuk kelas, atau langsung masuk kelas mengajar dengan resiko tidak sholat duha. Semua ulama mengatakan bahwa masuk kelas langsung, karena itu menyampaikan kebajikan. Perkara nanti sholat duhanya kalau masih bisa dilakukan di celah-celah itu, kalau tidak pun diqodok bisa. Dengan demikian maka hikmah yang lain, berbagai temuan-temuan di dalam Islam ini, orang-orang yang mempunyai ilmu kuat, ilmu yang cukup, itu justru dengan ilmunya dari nol Islam atau dari kekufuran, karena menggunakan media ilmunya, menggunakan kajian ilmunya, itu bisa mengantarkan dia kepada hidayah Allah. Tetapi karena orang sudah sebut saja wiridan, memang bagus solih, tapi apa manfaatnya nih wong liya? Apa manfaatnya? Ya manfaat bagus untuk diri sendiri. Ya maaf, barangkali dengan wiridan saja mungkin belum jauh untuk mengislamkan orang lain. Tapi dari kajian-kajian, dengan berdiskusi dengan apa, sangat mungkin para intelektual, para non-muslim itu bisa sujud di hadapan Allah seperti yang dipanggil oleh Al-Quran. Intelektual tertinggi adalah ahlul kitab. Ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainakum, seterusnya, dialog seperti itu menjadikan satu keimanan semakin meningkat dan semakin meningkat. Ada seseorang ilmuwan yang menguji, betulkah bahwa manusia itu seperti yang dikatakan Al-Quran itu dicipta dari tanah. Jadi khalaqahu min turab, tanah. Apa hubungannya manusia dengan tanah? Tapi Al-Quran selalu mengatakan itu. Kita yang ada di pesantren yang sudah lama memeluk agama Islam, ya yakin sajalah dari tanah. Memang ayatnya begitu, hadisnya begitu, kembali ke tanah dan lain-lain. Ada seorang ahli, termasuk ahli forensik ya, bahkan ada yang mengatakan ini orang ahli kebidanan dan lain-lain. Untuk menguji apakah manusia itu benar dari tanah, dia meneliti air urin atau air pipisnya manusia. Yang diambil adalah ibu hamil. Mengambil responden yang banyak tentang ibu hamil yang diambil air urinnya ini, air kencingnya ini. Ternyata ibu yang sedang mengandung seperti itu, air kencingnya ini betul-betul sangat banyak, unsur tanahnya itu sangat banyak. Tapi kalau tidak hamil atau laki-laki enggak gitu. Yang justru yang sedang mengandung itulah, dalam artian sedang proses pembentukan anak manusia seperti itu, justru unsur tanahnya banyak. Wallahu a'lam. Mungkin dengan pembuktian seperti itu, ilmuwan yang menekuni demikian ini justru bersujud kepada Allah dengan keilmuannya yang hebat, dan itulah justru keimanan
yang biasanya sangat kuat karena ada dukungan-dukungan dari keilmuan yang mereka miliki. Nah, di sini ini maka sebagai santri Hadratus Syekh di Pondok Tebu Ireng ini silahkan. Ilmu yang disediakan di pesantren ini banyak. Yang mau menjadi kiai silahkan, yang mau menjadi dokter silahkan, yang mau menjadi apa silahkan. Semuanya itu manfaat. Tetapi tidak ada di sini sekolahan yang jurusannya perdukunan, tidak ada. Yang ada perwiritan, yang wiritan juga tidak ada. Yang ada itu keilmuan. Dengan keilmuan itu diambil yang paling manfaat. Meskipun seseorang itu jangan sampai meninggalkan hubungan kepada Allah menggunakan kurikulum langit. Ketika kurikulum bumi itu sudah mentok, maka jalan satu-satunya adalah mendownload kurikulum langit, dan kurikulum langit itulah yang bisa menyelesaikan. Dengan demikian ciri khas santri Tebu Ireng itu pertama keilmuan, ilmu, bukan tasbih, bukan, tapi buku. Torekohnya santri Tebu Ireng apa? Ya seperti torekohnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Torekohnya adalah mengajar itulah torekoh beliau. Tetapi tetap saja beristighosa, mendownload situs Tuhan, wa an a'mala sholihan tardha, seperti yang ditera di dalam Al-Ahqaf ini, tetap kita pakai sehingga double lah kita itu menuju Tuhan dengan kurikulum yang double. Selain kurikulum bumi juga kurikulum langit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barur raufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala masata'tum wa qad fazal muttaqun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر.